Con. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Oke. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke siapa aja. Yang penting mah subscribe sama pencet tombol notification-nya ya, John, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Trot. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, trot. Lagu ini udah ngegambarin ya bagaimana zaman dulu delman adalah transportasi umum untuk masyarakat. Kalau itu zaman dulu, John. Kalau zaman sekarang, lu ke sekolah, ke kampus, atau kantor naik delman sih auto viral ya, John. Popularitas lo bakalan setara sama JJ, sama Roy, Kurma sama Bonge, kan meong. Nah kenapa sih, John, tiba-tiba ngomongin kendaraan delman? Jadi begini nih, John. Episode kali ini Motorpolitan bakalan bahas tentang perubahan transportasi umum dari masa ke masa nih, John. Langsung aja deh yuk, cekicrot. Metro Mini menjadi Transjakarta. Yang pertama adalah Metro Mini yang digantikan dengan bus Transjakarta, John. Bagi warga Jakarta, kalau ngomongin Metro Mini pasti langsung bikin mereka berwisata masa lalu nih, John. Anjay. Soalnya nih, Metro Mini dulunya adalah transportasi andalan warga ibu kota. Pada masanya tentunya. Ya meskipun transportasi ini kerap bikin macet karena suka ngetem sembarangan. Terus ada pula yang sering ugal-ugalan. Belum lagi track record kriminalitas yang tinggi terjadi di dalam transportasi ini. Tapi karena tarifnya yang murah meriah dan aksesnya mudah, jadinya banyak warga yang cinta bet sama transportasi umum atau ini. Tapi lo harus tahu, John, Metro Mini punya sejarah yang panjang banget. Pada awalnya, Metro Mini diperkenalkan pada tahun 1962, John, oleh Gubernur DKI Jakarta Sumarno atas perintah Presiden Soekarno. Awalnya, transportasi ini digunakan untuk kendaraan para atlet saat berlangsungnya Games of New Emerging Force atau GANEVO. Nah, setelah perhelatan GANEVO ini selesai, Metro Mini tetap beroperasi, John. Tapi pada saat itu, belum ada manajemen untuk ngelola transportasi ini. Akhirnya Bapak Gubernur nitipin semua Metro Mini ke sebuah perusahaan swasta, yaitu PT Arion Indonesia Transportasi. Sayangnya, Metro Mini ini nggak bisa terjaga baik di tangan perusahaan ini, John. Akhirnya, di tahun 1976, berdirilah PT Metro Mini yang didirikan bersama dengan Koperasi Angkutan Jakarta atau yang sering kita sebut dengan Kopaja. Bus Transjakarta sendiri pertama kali dikenalkan pada tahun 2004, yaitu baru di koridor 1 nih, John. Pada jalur Blok M sampai Jakarta Kota, sepanjang 12,9 km. Wah, kalau flashback lagi, tentu aja reaksi warga pada saat itu antusias banget, John. Meskipun awalnya banyak menuai kritikan karena jalur dan rambu-rambu yang belum memadai, tapi pada saat itulah, John, wajah transportasi Jakarta perlahan mulai berubah. Tapi, John, Metro Mini dan Transjakarta ini pernah mengalami hubungan yang gak baik-baik aja loh. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya tuh toxic relationship. Anjay. Ya ibaratnya kayak love-hate relationship gitu deh. Kayak hubungan lo sama si doi, John, yang kalau diketemuin beda, suka gelut, tapi kalau kagak ketemu nyariin, kangen, unyu. Bukan main emang anak zaman sekarang. Pada tahun 2019, beberapa Metro Mini pernah menghadang bus Transjakarta. Ini dilakukan karena aksi ketidaksetujuan mereka dengan peraturan yang ada, John, yaitu pemberhentian Metro Mini untuk beroperasi di jalanan ibu kota. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia atau disingkat MTI, yaitu Bapak Joko Setiowarno, mengatakan angkutan dengan sistem kejar setoran seperti Metro Mini, Kopaja, dan Kopami memang sudah waktunya undur diri dari jalanan ibu kota. Maka dari itu, sekarang kita udah nggak bisa nemuin Metro Mini lagi di jalanan raya ibu kota. Hiks. Tapi kenangan suka duka menikmati transportasi umum ini tetap hidup di ingatan warga Jakarta dan sekitarnya ya.
Nomor 2, KRL zaman dulu sampai sekarang. Buat warga Jabodetabek, ada satu lagi transportasi umum yang bisa menyatukan segala perbedaan. Ras, budaya, agama, semua bisa menyatu. Nggak seperti cintamu padanya yang dipisahkan sama rumah ibadah. Sedih dah John kalau diceritain. Mulai lebay dah maksudnya mendekatkan jarak warga Jabodetabek, John. Transportasi ini namanya kereta rel listrik, John, atau yang biasa kita kenal dengan KRL. Transportasi anti macet yang tentunya jadi favorit semua warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bahkan sekarang udah sampai Cikarang, John. Jangan lupa sama warga Citayam dan Bojonggede, John. Lah itu yang kemarin anak-anak Citayam pada hajatan Citayam Fashion Week di SCBD kan banyak tuh yang pada naik KRL. Pokoknya Bonge, Kurma, JJ, serta semua anggota tongkrongan asal Citayam dan sekitarnya cinta banget dah sama komuter lain Indonesia. Walaupun mereka nongkrongnya sampai ketinggalan kereta malam dan sampai berakhir tidur di jalanan, tapi gak ngapa-ngapa dah. Mereka tetap cinta sama KRL sesuai sama tagline tongkrongan mereka, yaitu Citayam ogah diem, slebel. Lu pasti masih inget kan gimana berantakannya sistem transportasi umum kita yang satu ini di masa lampau, John. Dari yang penumpang bebas berjualan di dalam kereta, atap kereta yang dijadikan tempat duduk, sampai tiket kereta yang tidak terintegrasi dengan baik. Sejak masa Hindia Belanda, moda transportasi ini udah ngelewatin metamorfosa yang panjang banget, John. Berawal pada tahun 1925, kereta api lokomotif listrik buatan Belanda mulai beroperasi di Jakarta, John. Nah ini nih, John, cikal bakal kereta rel listrik atau KRL kecintaan anak Citayam Bojonggede. Pada tahun itu, jalur elektrifikasi juga mulai dibuat, John, di wilayah Jabodetabek. Terus, John, pada tahun 1970-an, lokomotif dari Jepang datang di Jakarta nih. Awalnya kereta ini hanya ada 10 set yang bisa menampung 100 penumpang aja, John. Wah, nggak nyangka ya kalau dibandingin sama kereta rel listrik sekarang yang bisa menampung ribuan orang dan jutaan manusia per harinya, John. Kalau KRL zaman sekarang kan kita bisa duduk dan berdiri dengan nyaman. Beda cerita kalau zaman dulu, semua harus serba nekat, John. Lihat aja nih beberapa wajah transportasi zaman dulu. Dari duduk di atap sampai masuk lewat jendela dulu dilakuin, John. Pokoknya bertaruh nyawa dah, John. Yang ketiga adalah transportasi umum yang kita kenal dengan bajai. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan bajai juga cukup pelik nih. Kemunculan bajai sendiri gak luput dari pergantian transportasi bemo dan becak yang ada di tahun 70-an, John. Bajai ini mulai diimpor di Jakarta pada tahun 1975 yang emang ditujukan untuk menjadi transportasi umum. Pada saat itu, Bapak Ali Sadikin yaitu Gubernur Kota Jakarta berupaya untuk mengganti becak yang sangat banyak di jalanan ibu kota. Gimana gak banyak, John? Tercatat pada tahun 1970 ada sebanyak 150.000 becak di Jakarta. Kemudian, selama 3 tahun setelahnya, jumlahnya langsung turun drastis nih, John. Ini dipengaruhi karena larangan becak beroperasi di ibu kota oleh Pemda DKI, John. Ngomongin becak, transportasi yang dikayuh oleh manusia ini mulai beroperasi di Jalan Raya Jakarta pada tahun 1930, John. Dan di tahun 1951, jumlah becak tercatat ada sebanyak 25.000 yang dikemudikan oleh 75.000 orang yang dibagi dalam 3 shift, John. Wadaw, gokil ya, ada sistem shiftingnya. Kemudian becak dilarang beroperasi sejak tahun 1990 yang diatur dalam Perda nomor 11 tahun 1988, John. Pemda DKI menganggap sudah cukup 20 tahun becak tetap beroperasi di jalanan Jakarta sebagai tenggang rasa dari Pemda DKI, John. Wadaw. Balik lagi ke bajai. Pada awalnya bajai ini punya banyak warna, John. Ada merah, biru, kuning, hijau, dan juga oranye. Tapi yang bertahan lama itu ya emang si oranye, John. Usut punya usut, kendaraan satu ini asalnya dari India, aca-aca, nehi-nehi. Lebih tepatnya, punya perusahaan otomotif asal India yang bernama Bajaj Auto. Perjalanannya juga penuh dengan perubahan, John. Dari yang dulu menggunakan bahan bakar minyak, hingga sekarang berbahan bakar gas. Yang tujuannya itu untuk menekan polusi, John. Nomor 4, kancil. Si kancil anak nakal yang suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Bukan, John. Kancil yang Metropolitan maksud adalah transportasi umum, John. Namanya emang kancil, tapi ada kepanjangannya nih, yaitu kendaraan niaga cilik, irit, lincah. PT Kancil sendiri adalah singkatan dari Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari
Awalnya sih, kendaraan ini diharapkan jadi permajaan bajai dan bemo karena dua kendaraan ini udah nggak boleh diperbanyak lagi, John. Nomor 5, angkot menjadi Jaklingko. Yang kelima, ada angkot, John. Kalau ngomongin angkot di Jakarta yang ada di otak kita pasti kendaraan yang ngetemnya lama, cara mengemudi yang ugal-ugalan, tidak bersih, dan banyak stereotip buruk lainnya. Tapi itu mungkin zaman dulu, John. Karena sekarang di Jakarta ada sarana baru yang menyerupai angkot, tapi ada bedanya, John. Kalau angkutan ini namanya Mikrotrans Jaklingko. Ajaibnya, angkutan ini nggak lagi ngetem sembarangan, John, tapi berhenti di terminal dan gak pakai nunggu sampai penuh. 5-7 menit sekali angkutan ini langsung jalan, John. Mikrotrans ini gak diizinkan untuk berhenti sembarangan, apalagi ugal-ugalan. Udah gak zaman, John. Untuk ongkos sendiri, lo bisa menikmati naik Mikrotrans dengan gratis, asal lo punya kartu Jaklingko yang bisa lo dapetin di halte Transjakarta yang tersedia vending mesinnya, John. Buat lo para pengendara kendaraan yang mungkin udah mulai lelah, lemah, letih, lunglai tak berdaya, alias capek banget menghadapi kemacetan ibu kota, mungkin sesekali lo bisa beralih ke transportasi umum, John. Tips dari Motorpolitan, jangan lupa pakai masker, selalu memakai hand sanitizer, dan juga mencuci tangan. Bawa helm pribadi, John, kalau lo harus naik ojek online. Ya bukannya mau berprasangka buruk sama driver ojol, John, tapi ini bisa lo lakukan untuk mengurangi resiko penyebaran virus. Oke, John, itu tadi 5 wajah baru transportasi umum dari masa ke masa versi Motorpolitan. Kalau lo ada daftar lain lagi, bisa tambahin lagi di kolom komen, John. Jangan lupa like, komen, share video ini ke semua orang yang lo kenal ya, John. Jangan biarin video ini mandek di lo aja. Maghrib-maghrib naik bajai. Yuk, di subscribe anjay.